Shalom, Godly Family yang terkasih. Mari kita nikmati kembali teh hangat kita. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Melalui firman Tuhan yang hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Godly Family yang terkasih, seperti yang kita tahu, lingkungan, komunitas, teman, circle itu sangat berpengaruh besar bagi pola pikir, tindakan, gaya hidup, kebiasaan, karakter, atau juga integritas. Tetapi ironisnya, lingkungan yang buruk seolah memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih cepat untuk mempengaruhi dibandingkan dengan lingkungan yang baik. Ada orang yang pernah berkata begini, lingkungan yang baik belum tentu menjadikan seseorang menjadi baik. Tapi lingkungan yang buruk hampir bisa dipastikan akan mengubah seseorang menjadi buruk. Senada dengan itu, ada satu video pendek yang pernah saya dengar. Orang itu mengatakan begini, jika engkau bergaul dengan 4 orang penjudi, gak lama, kau akan jadi orang yang kelima. Jika engkau bergaul dengan 4 orang pemabuk, gak lama, engkau akan belajar minum. Dan itu alkitabiah sekali. Itulah satu fakta yang dimaksudkan oleh 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Ketika Paulus mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini warning keras dari Paulus bahwa pergaulan yang buruk itu pasti akan menjadikanmu pribadi yang buruk. Dalam konteks ayat ini, Paulus sedang berbicara tentang mewaspadai pergaulan dengan orang-orang yang tidak percaya terhadap kebangkitan Kristus, karena itu bisa menggoyahkan keyakinan tentang karya keselamatan Kristus yang sudah tertanam selama ini. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari dampak buruk pengaruh lingkungan yang salah? Yang pertama, berhati-hatilah dalam memilih teman atau menentukan komunitas dan circle kita. Karena pertaruhannya adalah kualitas hidup kita, karakter dan integritas kita. Bukan berarti memilih karena kesombongan kita, tetapi selektif demi kebaikan kita. Karena jika hidup kita sudah hancur karena pengaruh buruk lingkungan, akan sangat sulit untuk diperbaiki. Kalau toh pun bisa, itu butuh waktu yang lama, butuh proses yang panjang, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Karena mengantisipasi itu lebih baik daripada mengobati. Karena itu jangan coba-coba. Yang kedua, jika memang tidak mungkin bagi kita untuk menghindar dari lingkungan yang toksik seperti ini, perkuatlah pertahanan kita. Jika tidak mungkin mempengaruhi mereka untuk menjadi baik, paling tidak jaga diri kita supaya jangan sampai terpengaruh oleh keburukan mereka. Dengan memperkuat iman, meningkatkan disiplin rohani, dan memberi makanan rohani yang cukup bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, doakan komunitas kita. Jika kita tidak bisa bertempur di barisan depan untuk mempengaruhi mereka menjadi lebih baik melalui hidup kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita bertempur melalui doa kita, dengan tetap menjaga sistem pertahanan diri kita sendiri. Godly Family yang terkasih, sebagai orang percaya, dari awal kita memang sudah dipisahkan dari sistem dunia yang jahat ini. Jadi memang kita tidak harus bersatu atau bergaul dengan semua pihak untuk menyenangkan mereka, jika itu hanya untuk menghancurkan kita. Karena itu berhati-hati dan berwaspadalah dalam menentukan siapa yang akan menjadi lingkungan atau komunitas kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk bijak hati
dalam memilih dan menentukan siapa orang-orang yang layak untuk kami jadikan teman kami, kawan kami, karena mereka akan menjadi komunitas yang bisa mempengaruhi hidup kami. Amin.